Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, sidang menjelang bulan Ramadan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MAN 2 Kota Bandung, anak-anakku sekalian, para siswa MAN 2 Kota Bandung, para orang tua MAN 2 Kota Bandung, serta hadirin yang melihat tayangan ini yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya Awaludin Hamzah selaku Kepala MAN 2 Kota Bandung sedikit memberikan tausiah khususnya kepada anak-anakku sekalian, para siswa MAN 2 Kota Bandung yang hari ini sedang giat-giatnya mencari ilmu atau thalabul ilmu dalam rangka mengokohkan dan menguatkan keimanannya masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema aktivitas menjelang datangnya bulan Ramadan. Tema ini sangat penting agar kita dalam memasuki bulan Ramadan sudah memiliki kesiapan yang memadai, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik. Mengapa kita harus mempersiapkan diri baik mental maupun fisik ketika datang bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah satu bulan di antara 12 bulan yang Allah turunkan, yang di dalamnya ada beberapa keistimewaan. Yang paling pokok di bulan Ramadan adalah Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa atau saum selama 1 bulan penuh. Maka dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini cukup populer, biasa dibacakan di takmir-takmir masjid atau siapapun menjelang datangnya bulan Ramadan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Menjalankan ibadah puasa ini akhirnya Allah mengajak kepada umat Islam agar meningkatkan dan membentuk manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi endingnya menjalankan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Meskipun banyak aktivitas-aktivitas lain yang mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Kembali kepada tema semula, apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman atau kaum muslimin menjelang datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah tentunya persiapan fisik. Fisik kita yang biasa terisi dari pagi hingga sore dengan berbagai makanan, maka selama bulan Ramadan dikosongkan perut kita itu. Hanya bisa diisi pada saat fajar, pada saat sebelum datangnya fajar, dan bisa terisi kembali setelah berbuka puasa, yaitu pada waktu maghrib. Maka itu adalah harus dipersiapkan secara fisik oleh kita. Ketika memang dokter tidak menganjurkan kita untuk tidak berpuasa, maka sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa hal yang kita boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikutnya,
Di antaranya mereka adalah yang melakukan perjalanan atau safar yang cukup jauh, melelahkan, dan tidak memungkinkan secara fisik untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang berikutnya orang sakit yang menurut petunjuk dokter akan berakibat buruk ketika melakukan ibadah puasa. Maka orang seperti itu boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Lalu juga ada yaitu orang yang baru melahirkan. Ada juga ketentuan-ketentuan lain yang berdasarkan syar'i yang kita boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Namun sepanjang fisik kita kuat, mental kita juga tidak terganggu, lalu memadai segala situasi dan kondisi untuk melaksanakan ibadah puasa, maka saat itu hukumnya wajib untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Lalu persiapan berikutnya ada juga persiapan yang sifatnya sunnah saja, atau dianjurkan bahwa kita boleh melakukan sesuatu dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu kita melakukan sedekah yang cukup banyak, kebiasaan-kebiasaan dari rutinitas kita selain mau memasuki bulan Ramadan. Lalu kita membersihkan diri kita secara fisik, lalu kita minta maaf kepada teman-teman kita. Yang minta maaf itu tidak hanya mesti dilakukan pada saat Idul Fitri saja. Sebelum memasuki bulan Ramadan juga diperbolehkan kita meminta maaf ya. Lalu yang berikutnya ada tradisi-tradisi yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia tetapi tidak menyalahi sunnah Rasul maupun ketentuan syar'i, seperti berkunjung ke makam atau ziarah kubur. Nah, itu biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya bulan Ramadan. Lalu juga ada tradisi yang dahulu itu saling mengirimkan makanan antar tetangga. Tradisi-tradisi menjelang datangnya bulan Ramadan, sepanjang itu tidak menyalahi syar'i, sepanjang itu baik secara sosial, maka diperbolehkan. Nah, setelah itu kita memasuki bulan Ramadan dengan segala kesiapan yang sudah kita persiapkan sebelumnya, maka kita mampu melaksanakan ibadah bulan Ramadan mulai tanggal 1 Ramadan hingga terakhir apakah 29 Ramadan atau 30 Ramadan, yang selanjutnya ditutup oleh 1 Syawal, yaitu kita melaksanakan Idul Fitri. Lalu hal-hal yang lainnya selama kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, banyak sekali ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam fikih kita yang memang itu terjemahan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Misalkan kita membiasakan diri untuk segera berbuka manakala sudah terdengar suara azan. Azan maghrib sebagai pertanda bahwa berakhirnya kita melaksanakan ibadah puasa. Atau kita mengakhirkan makan sahur, misalkan imsak kita 04.25, maka kita makan sahurnya 04.10, menjelang 10 menit akan imsak dan seterusnya. Ada kebaikan-kebaikan lain atau ada perilaku-perilaku yang kita lakukan yang memang untuk mengisi keistimewaan di bulan Ramadan itu. Yaitu kita rutin bersedekah, meskipun kita juga bersedekah itu di luar bulan Ramadan kita rajin, tetapi ditambah intensitas ibadah, intensitas sedekahnya, ditambah orang-orang yang menerima sedekah dari kita. Lalu kita perbanyak dengan tadarus Al-Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran, bahkan ditargetkan kita bisa tamat 30 juz selama bulan Ramadan ini. Dan ada satu sholat yang cukup istimewa meskipun sholat sunat, yaitu sholat sunat tarawih. Yang memang tarawih ini kita tidak mengalaminya di luar bulan Ramadan. Maka sholat tarawih yang bisa berjamaah atau munfarid, ya sebaiknya kita berjamaah baik dengan keluarga maupun di masjid. Ini adalah memiliki efek sosial yang cukup dalam. Di samping menjalin silaturahmi, dan ini adalah sebuah ibadah yang relatif bisa menenangkan hati dan pikiran kita di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah perintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Lalu juga selama bulan Ramadan kita memperketat berbagai perilaku dan ucapan kita. Bahkan kita kadang-kadang Ramadan ini bisa menjadi pagar atau benteng dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita berasumsi bahwa setiap perilaku-perilaku buruk yang ada kebiasaan kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita total berhenti.
ada gunjingan-gunjingan yang tidak tersadari dengan teman-teman kita, maka di bulan Ramadan berhenti. Ada sesuatu atau hal-hal yang memang ini adalah bukan hal yang positif, maka di bulan Ramadan kita tinggalkan jauh-jauh. Sehingga pasca Ramadan ini perilaku-perilaku yang negatif yang biasa kita lakukan berhenti di bulan Ramadan. Setelah Ramadan diteruskan untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya kita lakukan. Menggunjing orang, mencoba-coba melakukan tindakan kriminal, sekalipun skalanya skala kecil, tetapi Ramadan bisa menjadi benteng, bisa menjadi rem buat kita melakukan tindakan-tindakan buruk apapun. Karena memang manusia tidak terlepas dari sesuatu tindakan yang memang buruk, karena setiap hari ada godaan dari setan yang kadang-kadang tidak terkendali pada lubuk hati sanubari kita, sehingga kita tergelincir. Maka di momen bulan Ramadan ini adalah sebuah momen yang 1 bulan ini untuk kita mencoba mencuci diri kita, membersihkan diri kita atau tazkiyatun nafs, ya, membersihkan diri kita dari hal-hal perilaku buruk. Nah, sehingga Ramadan ini, efek dari Ramadan bahwa kata Allah dikatakan la'alakum tattaqun, kita kena. Karena kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik selama bulan Ramadan ini, pasca Ramadan juga kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang baik. Mudah-mudahan kita dalam menyambut bulan Ramadan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik kita kuat, secara mental juga kita kuat, dan kita mampu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dengan berbagai penyerta-penyerta bulan Ramadan. Yaitu kita bisa makan sahur, kita bisa berbuka, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bersedekah, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ending dari ibadah puasa ini membentuk kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin dan manusia yang teramat mulia di mata Allah. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih pada anak-anakku sekalian, para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Tak lupa saya juga mohon maaf jika selama dalam tausiah ini banyak hal yang tidak berkenan atau hal yang salah, gitu ya. Akhirnya kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberkati dan kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini tanpa ada gangguan yang signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.